jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersyukur buat pagi yang indah ini di mana Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat melakukan ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Saya berharap bahwasanya saudara sudah mempersiapkan hati saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya rindu supaya kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu pada Tuhan. Mari buka hati kita untuk Tuhan pada saat ini. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Mungkin dalam minggu ini banyak hal-hal yang saudara alami, baik pergumulan pribadi ataupun dalam keluarga atau dalam situasi lingkungan, bahkan hal apapun yang membuat saudara menjadi kurang semangat ataupun kurang bersukacita. Satu hal yang harus kita tahu bahwasanya di saat kita memberikan hati kita kepada Tuhan, di saat kita membawa pribadi kita kepada Tuhan, sukacita ada bersama Tuhan, kekuatan ada di dalam Tuhan. Oh haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, yang mengikuti pada live streaming kita pada pagi hari ini, mari sama-sama berserah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan roh kita, siapkan hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita pada pagi hari ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa bahwasanya hidup kami semakin dipulihkan, kerohanian kami semakin dipulihkan. Dan kami juga rindu Tuhan bahwa pagi ini Tuhan, kami akan dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami serahkan setiap apa yang menjadi persoalan kami, beban kami Tuhan, ke dalam kaki salib. Dan kami percaya di dalam Tuhan kami akan menemukan sukacita. Di dalam Tuhan kami akan menerima kekuatan. Oh terima kasih Yesus yang luar biasa. Pagi ini Tuhan kami siapkan hati kami. Biarlah kiranya lawatan-Mu, urapan-Mu mengalir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami siapkan suara kami untuk memuji menyembah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari katakan kepada Tuhan bahwasanya di dalam Tuhan kita menemukan sukacita yang luar biasa. Mari bersorak untuk Tuhan, katakan rasakan sukacita Tuhan. Sama-sama katakan rasakan sukacita di saat ku menyembah-Mu. Katakan ku percaya kepada Tuhan. Percaya dalam Tuhan.
berbuat Tuhan Jadi sumber Tuhanku. katakan kau penuhi damai Kau penuhi damai-Mu di hatiku. saat kau hadir Saat Kau hadir sertaiku. kau rajaku Kau rajaku, Engkaulah harapanku. yang menjadi sumber
kekuatan, Kaulah sumber kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus yang ajaib, yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Di saat kami datang menyembah Tuhan, di saat kami datang berseru kepada Tuhan, kami tahu kuasa-Mu, mujizat Tuhan akan ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Terima kasih. Lebih lagi kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin lagi Engkau melawat kami Tuhan. Semakin lagi Engkau bekerja dalam setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan lawatan-Mu, mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan bersama kami Bapa. Oh haleluya, uya narabada ya shika Bapa Tuhan Yesus. Berkarilah Tuhan, raja di atas segala raja. Oh haleluya.
menjadi pengalaman kami pada saat ini. Apa yang kami alami pada saat ini Tuhan, baik dalam gereja Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap pemimpin gereja Tuhan. Kami tahu bagaimana firman-Mu berkata Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Dia seorang Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di saat kami menghadap Tuhan, di saat kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami Yesus. Haleluya. Boleh kami Kau ada bersamaku Tuhan, bersamaku di setiap musim hidup.
dirimu Raja. Kami terus mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu menyembah Engkau adalah satu-satunya Tuhan cara untuk menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang menjadi pujian penyembahan kami Bapa. Kiranya Engkau berkenan atas penyembahan kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus namamu semakin dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kelanjutan ibadah kami ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus Engkau memberikan pewahyuan yang baru Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan Yesus, beliau Tuhan Yesus untuk memberitakan semua Tuhan Yesus rahasia hati Tuhan Yesus kepada kami. Berikan Tuhan Yesus kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan kepada Tuhan kesehatan, berikan kepada Tuhan kekuatan. Biarlah apa yang dibicarakan Tuhan, apa yang disampaikannya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati juga Tuhan Yesus telinga yang mendengar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus kami dapat Tuhan menerimanya Tuhan Yesus dengan iman, dan kami Tuhan Yesus dapat melaksanakannya Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Bapa. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Pada kesempatan pagi ini Bapa, kami bersatu hati Bapa, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Walaupun kami Tuhan Yesus berjauhan fisik, tetapi dalam iman kami satu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kamu Tuhan menetapkan kami Tuhan di bangsa Malaysia ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk bangsa Malaysia ini Tuhan, yang terus Engkau berkati baik di dalam Tuhan Yesus perkembangan Tuhan Yesus, terus Engkau memberkati Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap pemerintah kami ini Tuhan, dari tertinggi hingga terendah Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan Yesus mereka, supaya mereka dapat Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus hikmat-hikmat Tuhan Yesus, peraturan-peraturan yang terbaik Tuhan untuk mengembangkan bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus di momen Tuhan Yesus kemerdekaan Tuhan Yesus bangsa Malaysia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus pemulihan akan terjadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus COVID-19 Tuhan Yesus akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami Tuhan Yesus kirimkan berkat Tuhan Yesus untuk bangsa Malaysia ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus waktu-Mu Tuhan Yesus yang tepat akan kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tidak Tuhan Yesus melupakan Tuhan bangsa kelahiran kami, yaitu bangsa Indonesia Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia yang terus Engkau memberkati Tuhan Yesus, yang terus Engkau pulihkan Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap pemerintah kami bangsa Indonesia Bapa, tertinggi hingga terendah Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan Yesus dapat mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang belum dapat beribadah Tuhan Yesus secara fisik Tuhan di gereja-Mu bersama-sama, biarlah Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang campur tangan. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat kembali secepatnya Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, jauhkan kami Tuhan dari setiap Tuhan penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami terus berada di dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang punya Tuhan kuasa untuk mematahkan setiap Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya terus Tuhan Yesus meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau akan yang bertindak Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau Allah yang mempunyai kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus Tuhan Yesus mengaturkan hal-hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan menjadi doa syafaat kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap doa kami Tuhan, dan terjadilah kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hai, shalom dan selamat pagi, selamat siang ya. Good morning ya kepada semua kita yang sedang menonton mengikuti ibadah online ini, sama ada dari PCC Nilai, Mantin dan yang lain ya yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita sangat bersyukur karena kita telah memuji dan menyembah Tuhan.
kita punya masa yang sangat indah, walaupun dengan keadaan yang sedikit terhalang, tapi itu tidak menghalang roh kita, rohani kita untuk bertumbuh, untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Begitu juga dengan firman hari ini, saudara, itu tidak menghalang kita daripada mendengar suara Tuhan. Amen. Jadi kita akan melihat kepada firman Tuhan, dan dengan itu saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Gembala kita karena memberikan saya peluang untuk menyampaikan firman Tuhan ini, di mana saya merasakan saya diberkati dengan firman ini, dan saya juga percaya bahwa firman ini juga akan memberkati saudara dan saudari. Amin. Jadi sebelum kita pergi ke firman Tuhan hari ini, ke Alkitab kita, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari, ya, apa yang membuat Kuala Lumpur itu terkenal? Ya, apa yang membuatkan Kuala Lumpur itu dikenal oleh orang? Yaitu dari luar negara, luar negeri, ya, mungkin dari Indonesia, dari Singapura, dari China. Apabila orang ini pergi ke Malaysia, mereka harus pergi ke tempat ini. Saya percaya bahwa saudara tahu apa yang saya maksudkan, yaitu apa? Ya, KLCC. Mengapa KLCC itu dikenal oleh orang-orang? Kenapa, saudara-saudariku? Ya, karena ketinggian bangunan KLCC itu. Kemegahan, kalau dikatakan di bahasa Malaysia, kemegahan bangunan itu yang berdiri dengan megahnya, ya, yaitu karena ketinggian. Ya, banyak bangunan-bangunan yang lain, tetapi bangunan Twin Tower, menara berkembar ini, itu orang harus mengambil gambar ke situ. Ya, dulu saya ingat bila saya mula-mula sampai di BCM di Kuala Lumpur, kawan-kawan saya terus bawa saya pergi ke sana. Dia cakap, kalau kamu tidak pergi ke KLCC ambil gambar, kamu belum sah kamu datang ke Kuala Lumpur. Jadi karena ketinggian bangunan menara berkembar itu, saudara, membuatkan Kuala Lumpur itu dikenal, ya, terkenal bangunan KLCC itu. Jadi di sini kehidupan kita hari ini, saudara, dalam kehidupan sebagai orang manusia, bagi diri saya, mungkin bagi dari saudara juga, kita menyukakan hal-hal yang tinggi. Kita suka akan hal yang tinggi, terutamanya gaji yang tinggi. Saya pasti saudara suka gaji yang tinggi. Bagi yang bersekolah, markah yang tinggi, poin yang tinggi. Oh, itu lebih hebat. Grade yang tinggi. Dan apa? Kita tidak suka darah tinggi. Itu kita tak suka, ya. Tapi kita suka hal-hal yang tinggi, pangkat yang tinggi. Wah, itu lebih baik, pangkat yang tinggi, suara yang tinggi. Dan juga ada yang suka kalau mungkin bagi kaum perempuan, kaum wanita, mereka menyukakan cowok yang tinggi, pria yang tinggi. Ya, tetapi hari ini saya akan membawakan kita kepada satu tema, yaitu apa? Orang yang ditinggikan Tuhan. Orang yang ditinggikan Tuhan. Ya. Ramai kita inginkan gaji yang tinggi, pangkat yang tinggi, itu ditinggikan oleh manusia. Tetapi hari ini saya akan membawa kita kepada orang yang ditinggikan Tuhan. Siapa yang orang yang ditinggikan Tuhan ini, saudara-saudariku? Mari kita lihat kepada firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam buku Mazmur bab yang ke-75. Mazmur 75. Mari kita lihat dan baca Alkitab kita, atau kita baca sama-sama lewat daripada screen yang tertera di hadapan kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang akan mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual,
jangan membuang, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur bebuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh orang yang fasik di bumi ini. Tetapi aku hendak bersorak-sorak dengan untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Amin, saudara-saudari. Oke. Kita melihat di sini, kalau kita lihat tajuk 75, Mazmur 75 ini, yaitu Allah Hakim yang adil. Ya. Kalau kita melihat latar belakang daripada kitab Mazmur ini, saudara-saudariku, ini merupakan satu nyanyian yang dipimpin oleh Asaf. Asaf ini seorang pemimpin lagu, ya, pemimpin lagu yang mengetuai putra dan orang Israel, itu yang dekat dengan Daud. Ini adalah pemimpin lagu Daud, ya, yang menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Dan ini salah satu nyanyian yang dipimpin oleh Asaf, ya. Jadi Mazmur ini dibelakangi oleh adanya serangan daripada musuh, ya, dari musuh, dan dia mengatakan apapun dia percaya, ya, dia mengajak orang-orang Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Bila peperangan ini terjadi, bila mereka diserang oleh musuh, bila mereka dalam kesukaran ini, di sini Asaf mengatakan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, di sini nyanyian syukur mereka. Asaf membawa mereka untuk memuji Tuhan. Ya, orang sedang memerangi mereka, sedang menyerang mereka. Tapi Asaf, mari kita bersyukur. Ini adalah pujian tentang keyakinan dan penantian ataupun keselamatan daripada Tuhan. Ini penantian mereka. Kalau boleh katakan, dia seperti doa, ya, keselamatan mereka yang mereka minta daripada Tuhan. Dan hari ini sesuai dengan apa yang terjadi, banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami banyak hal, kita mengalami banyak hal di dunia ini yang tidak adil. Ya, jangan heran saudara-saudariku, sejak dulu lagi kita merasakan hal yang tidak adil. Mungkin dari umur kita kecil, kita juga pernah merasakan ini semua tidak adil. Ya, lepas itu dewasa, remaja, muda-mudi, orang tua, sering semua orang di dunia ini merasakan banyak hal-hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Ya, mengapa saya begini? Mengapa saya diperlakukan begini? Ya, hari ini banyak orang kecewa, banyak orang menyerah, banyak orang merasa marah, tidak berdaya, dan hidup dalam tekanan, yang stres, depression, kemurungan. Tetapi Mazmur ini, saudara-saudariku, kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu mengangkatkan orang yang dianiaya, orang yang sedang di dalam kesusahan, kesukaran, di dalam peperangan, di dalam pergumulan. Tetapi saudara-saudariku, siapakah orang? Siapakah orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan itu sendiri? Bukan yang ditinggikan manusia, tetapi yang ditinggikan oleh Tuhan. Amen. Jadi kita lihat dalam firman ini tadi, saudara-saudariku, yang pertama, orang yang ditinggikan Tuhan, saudara-saudariku, yaitu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Di sini saya mengatakan tadi bahwa Asaf mengajak orang Israel untuk bersyukur apabila mereka diserang oleh musuh. Mari kita bersyukur. Ya, yang dimulai dalam ayat yang kedua. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Ayat kedua mengatakan kami bersyukur Tuhan. Bagaimana apabila kamu dalam kesusahan,
dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam ketidakadilan, kamu mampu bersyukur. Saya rasa banyak di antara kita susah untuk kita bersyukur. Kita senang bersyukur dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang indah, dalam hal-hal yang kita menikmati banyak berkat, kesehatan yang baik. Oh, kita dapat gaji yang besar dan banyak lagi yang menyenangkan hati kita. Tetapi bagaimana dalam hal apabila kita menderita, apabila kita di dalam kesusahan, apabila kita di dalam cabaran, apabila kita dalam pencobaan, dalam kekecewaan, adakah kita mampu bersyukur, saudara-saudariku? Ya, tetapi di sini Asaf mengajak orang itu untuk bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, kalau ayat yang ketiga, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang akan mengokohkan tiang-tiangnya. Di sini Tuhan berkata, di sini dia, kami bersyukur, kami bersyukur. Ya. Asaf mengajak orang untuk bersyukur. Di dalam peperangan itu bukan hal yang senang, saudara, tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, bila hal yang tidak baik datang kepada kita, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai komplain, kita mulai, kenapa Tuhan begini, mana Tuhan. Kita cepat bertanya, oh Tuhan ini tidak menolong saya. Kita banyak bersungut daripada bersyukur. Tetapi Asaf mengajak kita untuk bersyukur. Karena mereka bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menghakimi dengan kebenaran. Tuhan itu adil, saudara-saudariku. Apabila kamu diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan itu yang akan menghakiminya. Bukan kita yang menghakimi. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang suka menghakimi. Tetapi saudara-saudariku, Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Amen. Seringkali kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apabila kita di dalam masalah, apabila kita dalam pergumulan, kita lupa kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu masalah kita, tetapi kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Sikit-sikit kita bersungut. Sikit-sikit kita bersungut. Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan orang yang ditinggikan Tuhan, orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita punya hati yang sentiasa bersyukur walau dalam apa sekalipun keadaan. Bersyukurlah senantiasa. Amin. Haleluya. Ya, walau apapun berlaku, kita harus dengan iman bersyukur. Itulah iman, saudara-saudariku. Bila kita belum melihat hal yang terjadi, bila kita belum melihat sesuatu yang berlaku, tetapi kita percaya. Sebab itu kita mampu berterima kasih karena iman kita kepada Tuhan. Iman sesuatu yang belum terjadi, tapi kita percaya itu adalah iman. Amen. Orang yang beriman menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya, walaupun kita belum menikmatinya sekarang, tetapi kita sudah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah orang yang ditinggikan Tuhan. Ya, orang yang bersyukur karena Allah kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau dulu Tuhan membantu saudara, kalau dulu Tuhan menguatkan saudara, kalau dulu Tuhan memulihkan saudara, menopang saudara, dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Selagi kita masih beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Tuhan tidak mengecewakan kita. Sebab itu saudara-saudariku, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ada satu lagu Waymaker yang di bahagian bridge dia mengatakan, even when I don't see it, you are working.
Even when I don't feel it, you are working. You never stop working. Mengatakan, walaupun saya tidak merasakan, saya percaya engkau bekerja. Walaupun saya tidak dapat melihat, walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya engkau tidak pernah berhenti. Itulah iman kita, saudara-saudariku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam apapun hal yang terjadi, sentiasa bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bagaimana orang yang bersyukur? Bukan hanya terima kasih, ku berterima kasih. Bukan hanya itu saja, saudara-saudariku. Tetapi kesyukuran ada responnya. Bila kita bersyukur, kita mau lebih menyembah Tuhan. Bila kita bersyukur, kita mau mencari Tuhan. Bila kita bersyukur, kita mau datang ke dalam hadirat. Bila kita bersyukur, kita mau selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kesyukuran, itulah kesyukuran yang benar. Bukan hanya bersyukur di mulut, tetapi tidak ada direspon. Tindakan itu bukan bersyukur. Orang yang ditinggikan Tuhan, orang yang bersyukur. Yang kedua, orang yang rendah hati, saudara-saudariku. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dalam ayat yang kelima, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membuang. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. 6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Ini bermaksud jangan sombong, jangan angkuh. Karena orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, itu adalah orang fasik. Ya. Orang fasik ini orang yang angkuh. Pembual. Apakah? Siapa pembual? Karena itu pembual adalah orang yang fasik, orang yang egois, orang yang melawan Allah, orang yang tidak taat, orang yang melawan perintah Tuhan, orang yang tidak mentaati Tuhan. Tuhan cakap jangan buat begini, kita buat. Itu adalah orang fasik. Orang fasik tidak disukai oleh Tuhan. Orang fasik akan dihancurkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-11, segala tanduk orang fasik akan dihancurkan. Setiap kesombongan kita akan dihancurkan. Makanya saudara, kalau kita tidak mau dihancurkan Tuhan, dan jikalau kita mau diangkat, ditinggikan oleh Tuhan, yang kedua harus kita miliki hati yang rendah. Ya, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Amen. Bila kita tidak menghormati ibu bapa, itu adalah orang fasik. Bila kita berbohong, bila kita berzina, bila kita bergosip, bila kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bila kita mencuri, itu adalah orang fasik. Itu pekerjaan orang fasik yang dicaci oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, Dia mengangkatkan orang yang rendah hati. Makanya milikilah hati yang rendah. Milikilah hati hamba. Ya, kita harus selalu rendah hati supaya kita dapat. Bila kita rendah hati, kita tunduk kepada Tuhan. Bila kita tunduk kepada Tuhan, kita mampu untuk mentaati Tuhan. Kalau kita tidak tunduk, kalau hati kita tinggi, kita tidak akan mendengar omongan orang. Ya, kita hanya pikir kita sendiri. Kita sombong, kita tak mau dengar pendapat orang lain. Tetapi hari ini saudara-saudariku, tunduklah kepada Tuhan. Karena orang yang tunduk akan diangkat oleh Tuhan. Dalam Lukas 14 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman Tuhan jelas mengatakan, orang yang mau tinggi, Tuhan akan merendahkan dia. Tetapi orang yang merendahkan diri, Tuhan yang mengangkatkan dia. Kita mau diangkatkan oleh diri sendiri, oleh manusia, atau diangkatkan Tuhan? Ya. Kalau saya mau diangkatkan oleh Tuhan. Ayub 22 ayat yang ke-29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Tuhan menundukkan. Tuhan mengangkat orang yang menundukkan kepala, menyelamatkan, membantu. Tuhan akan menopang. Tuhan akan menghakim orang yang jahat. Sekiranya orang itu yang
yang dianiayai adalah orang yang rendah hati. Makanya kita harus miliki hati yang rendah, sentiasa bergantung kepada Tuhan, sentiasa ingin mentaati Tuhan, sentiasa ingin dipimpin oleh Tuhan. Orang yang kedua yaitu orang yang rendah hati. Amen. Yang ketiga, saudara-saudariku, orang yang hidupnya benar, ya, hidupnya benar. Kesombongan orang fasik akan dihancurkan, ya. Tetapi orang yang tanduknya yang tidak tinggi, ayat yang ke-11, ya, yang saya bacakan tadi mengatakan segala tanduk orang fasik akan dihancurkan, tetapi tanduk orang benar akan ditinggikan. Orang benar yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Makanya orang yang ditinggikan Tuhan adalah orang yang hidupnya benar. Ketiga ini, Allah itu mengadili dengan apa? Dengan kebenaran. Tentu sekali Allah itu adalah Allah yang benar. He is the righteous God, ya. Sebab Dia adalah Allah yang benar, maka segala yang Dia lakukan adalah kebenaran. Maka orang yang ingin mengikuti Tuhan adalah yang dapat mengikuti Tuhan yang mencontohinya. Allah adalah Allah yang benar, yang karakternya benar. Maka kita sebagai orang percaya, kita dipanggil orang-orang yang benar. Kita dipanggil untuk hidup benar, untuk hidup yang kudus, ya, bukan hidup yang sembrono, bukan hidup yang penuh dengan dosa, tetapi hidup yang kudus. Maka Allah itu memang menuntut kita sebagai orang percaya untuk hidupnya benar, ya, bukan yang tidak benar. Maka saudara-saudariku, sekiranya hari ini kita tidak berjalan di jalan yang benar, baliklah kepada Tuhan. Nah, bila kita menyimpang, baliklah semula ke landasan Tuhan. Tuhan sentiasa menunggu kita. Minta pimpinan daripada Tuhan, karena kita ada Roh Kudus, penolong kita, penghibur kita, yang menolong kita untuk hidup dalam kehidupan yang benar. Ya, kita sebagai manusia, kita cenderung kepada hal-hal yang tidak benar karena kita daging, ya. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membantu kita bila kita benar-benar mau hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada pemohonan yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Telinga Tuhan mendengar doa-doa orang benar. Maka doa orang benar itu besar kuasanya, saudara-saudariku. Amin. Makanya hiduplah benar apabila jikalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan. Hidup kudus dan hidup benar. Karena Allah kita Allah yang kudus, kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup benar itu adalah hidup yang susah, saudara. Bukan hal yang senang, karena kita ini memang semula jadi mau bertentangan dengan Tuhan, tetapi Roh Kudus mampu membantu kita sekiranya kita benar-benar mau merendahkan diri dan meminta pertolongan Tuhan. Makanya saudara-saudariku, orang yang ditinggikan Tuhan, ayat yang keempat, orang yang dekat dengan Tuhan. Amen. Kalau kita lihat Asaf ini mengatakan dalam ayat yang ke-10, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Di sini dia membuat satu nazar, dia membuat satu penyataan, aku mau bersorak-sorak, aku mau menyembah Tuhan Allah Yakub, aku mau bermazmur selama-lamanya. Bukan hanya hari-hari, bukan hanya ada ibadah, tetapi selama-lamanya. Hidup dia mau selama seluruh kehidupannya adalah dekat dengan Tuhan. Makanya kita sebagai penyembah yang benar, ya, penyembahan kita itu adalah diri kita.
bila kita menyembah Tuhan, bukan hanya apabila kita menyanyikan lagu, bukan hanya bila kita mengangkatkan tangan, bukan hanya bila kita bersorak haleluya, bukan itu saja saudara, tetapi hidup kita itu ada penyembahan. Bila kita hidup dalam penyembahan, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan itu saudara? Ya sering sekali banyak yang telah berkhotbah berkongsi, yaitu yang pertama, yang kita ini mau berdoa saat teduh, renungan, baca firman Tuhan, berdoa, ikut kebaktian, ikut kelompok sel dan sebagainya. Hidup benar juga adalah salah satu penyembahan. Orang yang ditinggikan Tuhan apabila dia dekat, yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan, kita mampu hidup benar. Kedua, kita mampu untuk apa? Untuk merendahkan diri, karena kita sentiasa dekat dengan Tuhan. Karena kita diberikan Tuhan diberikan Tuhan kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Maka sebab itu orang yang dekat dengan Tuhan itu, orang itu akan menjadi luar biasa. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amen. Tuhan kita mampu saudara-saudariku. Maka mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan dekat kepada orang itu. Amen. Ya. Haleluya. Mari kita perkasakan kehidupan rohani kita. Mari kita perkasakan, mari kita baiki sekiranya hubungan kita, masa doa kita, masa devosi kita tidak tidak berapa sehat hari ini. Mari kita bertobat, mari kita balik kepada Tuhan. Amen. Sekiranya ada kesombongan, sekiranya kita ada dosa di dalam hati hidup kita ini, mari kita bertobat kepada Tuhan. Amen. Mari kita sentiasa bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang akan membuatkan kita kuat di dalam iman kita. Amen. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya pada musim yang baik, tetapi di dalam segala apapun musim, di dalam apapun sekali keadaan, kita tetap setia. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudariku, mari kita datang kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intim. Bila kita dekat kepada Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita itu. Kita tahu siapa Allah kita. Karena bila kita tidak dekat, hanya kita kenal, oh Tuhan Yesus, tapi kita tidak kenal siapa Dia itu Yesus. Kita bukan mengenal, kita buat-buat kenal. Amen. Ya, tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita hari ini berubah. Amen. Kita berubah untuk lebih dekat. Amen. Hari ini kita hidup, ya, kita mengalami banyak keadaan, kita mengalami banyak pergumulan yang hanya kita pribadi tahu apa yang sedang kita alami. Ya. Segala ketidakadilan kita yang kita alami, yang kita rasakan. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik, kita diperlakukan dengan tidak adil di tempat kerja kita, di sekolah, di keluarga, di community, mungkin di antara kawan-kawan kita diperlakukan dengan tidak baik. Ya, kita sering merasakan, kenapa mereka semua begini? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa keluarga saya sedang mengalami kesakitan, sedangkan saya seorang yang setia? Saudara-saudariku, tetap setia, ya, tetap bersyukur, karena dengan ketekunan yang kita ada, juga Tuhan akan mengangkatkan kita sekiranya kita menjadi 4 hal. Menjadi orang yang saya katakan 4 hal yang kita telah dengar sebentar tadi. Ya. Jadi saudara-saudariku, saya tantang, ini cabaran kita semua, supaya kita jangan merungut, ya, dalam apapun keadaan, dalam pandemik 19 ini. Walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja, walaupun kita tidak dapat berjumpa dengan keluarga kita, jangan merungut, saudara-saudariku. Berdoalah, ya, bersyukurlah, ya, bersyukurlah.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah. Yang kedua, milikilah hati yang rendah hati. Milikilah hati hamba, ya, kerendahan hati. Ketiga, hidup benar, karena doa orang benar itu besar kuasanya, saudara-saudaraku. Milikilah hidup yang dekat dengan Tuhan. Mari kita menyerahkan segala pergumulan kita, segala masalah kita, segala tentangan kita hari ini, saudara. Mari kita berdoa dan ambil masa ini. Serahkan apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara sedang rasakan tidak adil, dan mintalah supaya Tuhan mampu mengajar kita, membentuk kita menjadi orang yang ditinggikan oleh Tuhan sesuai dengan Mazmur 75 ini. Mari kita serahkan segala pergumulan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Bapa, kami menyerahkan pergumulan kami. Kami menyerahkan Tuhan semua hal yang kami rasakan tidak adil terjadi kepada kami. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan mungkin kesakitan, kekecewaan, kemarahan yang kami ada pada saat hari ini. Tetapi Tuhan, kami hari ini telah ditegur oleh firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan, ajarlah kami supaya kami sentiasa bersyukur dalam apapun keadaan. Biarlah kami terus mau meresponi Engkau di dalam kesyukuran kami. Biarlah kami tidak hanya bersyukur di mulut kami saja Tuhan, tetapi di dalam tindakan dan perbuatan kami. Kami mau sentiasa bersyukur kepadamu. Juga Tuhan, kami berdoa agar Engkau Tuhan memberikan hati hamba kepada setiap kami. Remukkanlah Tuhan segala kesombongan kami. Apapun yang membuat kami sombong, remukkan Tuhan. Ambil itu Tuhan, ambil daripada kami supaya kami tidak sombong. Tetapi hari ini berikanlah kami kerendahan hati ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sentiasa mau mentaati Engkau. Jauhkanlah kami Tuhan menjadi orang yang fasik. Tuhan, sekiranya kami menjadi orang fasik, Bapa ampunilah kami. Bapa, ajarlah kami untuk hidup benar di dalam Engkau. Ajar kami untuk hidup kudus sesuai dengan rencana kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pimpinlah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah hubungan kami sentiasa dekat dengan Engkau. Sekiranya selama ini kami kurang saat teduh, kurang buat renungan, kurang meluangkan masa dengan Engkau, Tuhan, pada saat ini kami ingin memperbaharui iman kami. Kami ingin memperbaharui hubungan kami dengan Engkau. Kami ingin membuatkannya lebih intim dari sebelumnya. Bapa, Roh Kudus, ajarlah kami, bantulah kami agar kami menjadi orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kami, apapun pergumulan yang ada pada saudara-saudari yang saudara-saudari kami alami pada saat ini. Bapa, Engkaulah yang melihat. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa. Amin. Amin. Jadilah orang yang ditinggikan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Sampai di sini saja. Saya harap dan percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.